Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Merisa Nuraini dengan NIM 2530 10 11 70. Di sini saya akan menjelaskan tentang fiil berdasarkan waktu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Arab dosen pengampu Bapak Saiful Mubarok MPD. Fiil berdasarkan waktu terjadinya terbagi menjadi 3 macam, yaitu fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amar. Fiil madhi adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan di masa lampau. Fiil mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan terjadi. Dan fiil amar adalah kata kerja perintah. Yang pertama adalah fiil madhi. Fiil madhi adalah fiil atau kata kerja yang menunjukkan arti suatu pekerjaan yang telah atau yang sudah terjadi atau berkaitan dengan waktu lampau. Contohnya, ada kata akala yang artinya telah makan. Jalasa yang artinya telah duduk. Fiil madhi pada dasarnya huruf akhirnya berharokat fathah, baik secara lafzi maupun takdiri. Seperti pada contoh kata-kata di bawah ini. Kata akala, hamala, dan seterusnya. Huruf akhirnya berharokat fathah. Salah satu tanda dari fiil madhi adalah dapat diberi huruf ta'nis as-sakinah di akhirnya. Seperti contoh kata akalat, jangalat, dan seterusnya. Di akhirnya bisa diberi ta'nis as-sakinah. Fiil berdasarkan waktunya yang kedua adalah fiil mudhari. Fiil mudhari adalah fiil atau kata kerja yang menunjukkan arti suatu pekerjaan atau perbuatan yang akan atau sedang terjadi atau berkaitan dengan waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Ciri-ciri fiil mudhari adalah selalu diawali oleh salah satu dari huruf mudharaah. Adapun huruf mudharaah adalah alif, nun, ya, dan ta. Masing-masing huruf mudharaah mempunyai fungsi memberi makna. Subjek dari suatu perbuatan adalah mudzakkar atau muannats, serta dari sisi aspek mufrad, tatniyah, dan jamaknya, serta menandakan apakah yang mengerjakan adalah orang yang pertama, kedua, maupun ketiga. Huruf mudharaah a menunjukkan pelaku pembaca pertama atau saya. Dalam bahasa Arab ini dikenal dengan lil mutakallimi wahdah dan merujuk pada dhamir ana. Seperti pada contoh kata adribu yang artinya saya akan atau sedang memukul. Sedangkan huruf mudharaah na pelaku pembicara pertama jamak, yaitu kembali pada dhamir nahnu yang artinya kami atau kita. Seperti contoh pada kata naktubu, artinya kami atau kita akan atau sedang menulis. Sedangkan huruf mudharaah ya menunjukkan kepada pelaku orang ketiga, ya bisa kembali kepada dhamir huwa, huma, hum, dan hunna. Seperti contoh pada kata yadkhulu yang artinya dia laki-laki sedang atau akan masuk. Sedangkan huruf mudharaah ta mempunyai 2 fungsi, yakni menunjukkan orang ketiga perempuan atau lil ghaibah atau dhamir hiya, dan bisa juga menunjukkan orang kedua atau yang diajak bicara, atau seperti dhamir anta, antuma, antum, anti, dan antunna. Contohnya kata tadribu yang artinya dia perempuan sedang atau akan memukul. Sedangkan fungsi kedua atau orang yang diajak bicara, contohnya adalah kata taqra'u yang artinya kamu laki-laki sedang atau akan membaca. Jenis fiil berdasarkan waktunya yang ketiga adalah fiil amar.
Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan arti perintah. Cara membentuk fi'il amar dapat dijelaskan dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah huruf mudhari'ahnya dibuang. Perhatikan contoh kata yang duru. Ini adalah bentuk fi'il mudhari yang artinya dia laki-laki sedang atau akan melihat. Mari kita buang terlebih dahulu huruf mudhari'ahnya, yaitu ya. Langkah kedua, huruf akhirnya diberi harokat sukun dengan catatan apabila fi'il mudhari tersebut berasal dari fi'il madhi yang shahih akhir dan belum bersambung dengan alif tatniyah, wawu jama', ya muannats mukhatabah, nun taukid, dan nun niswah. Yang dimaksud dengan kata shahih akhir artinya lam fi'ilnya bukan berupa huruf ilat. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Suatu bentuk dasar fi'il madhi setidaknya terdiri dari 3 susunan huruf, yaitu fa, ain, dan lam. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Huruf pertama disebut fa fi'il, huruf kedua disebut ain fi'il, dan huruf ketiga disebut lam fi'il. Ini adalah bentuk fi'il madhi yang paling dasar. Sedangkan huruf ilat ada 3 macam, yaitu alif, wawu, dan ya. Nah, shahih akhir adalah kondisi di mana suatu fi'il madhi, lam fi'ilnya atau huruf akhirnya bukan merupakan salah satu dari huruf ilat tersebut. Sekarang mari perhatikan contoh kata tadi, yaitu kata yang duru. Fi'il yang duru merupakan fi'il mudhari yang berasal dari fi'il madhi nadhara. Kata nadhara, lam fi'ilnya bukan merupakan huruf ilat. Oleh karenanya, untuk bisa dijadikan fi'il amar, huruf akhirnya boleh diberi harokat sukun. Nah, kita bisa memberikan harokat sukun kepada huruf akhirnya, yaitu huruf ro. Kemudian catatan yang kedua, fi'il amar bisa diberi harokat sukun akhirnya. Dia berasal dari fi'il madhi dan belum tersambung dengan alif tatniyah, wawu jama', ya muannats mukhatabah, nun taukid, dan nun niswah. Artinya fi'il mudhari yang akan dirubah menjadi fi'il amar tersebut bukan fi'il-fi'il seperti contoh yaf'ulanna, yaf'ulani, yaf'ulna, yaf'uluna, taf'ulina. Kata yang duru adalah fi'il mudhari yang huruf akhirnya belum bersambung dengan alif tasniyah, wawu jama', ya muannats mukhatabah, nun taukid, dan nun niswah jika ia memenuhi syarat untuk diberi harokat sukun pada huruf akhirnya. Nah, sesudah diberi harokat sukun pada huruf akhirnya, kita bisa menambahkan hamzah wasol atau hamzah qata di awalnya, sehingga menjadi bentuk kata berikut. Ungdur artinya lihatlah. Perhatikan, ia mengalami perubahan bentuk yang semula dari kata yang duru yang artinya dia laki-laki melihat. Yang ketiga, huruf akhirnya dibuang. Ini dilakukan apabila fi'il mudhari tersebut berasal dari fi'il madhi yang mu'tal akhir dan belum bersambung dengan alif tasniyah, wawu jama', ya muannats mukhatabah, nun taukid, dan nun niswah. Yang dinamakan mu'tal akhir adalah fi'il madhi yang lam fi'ilnya adalah huruf ilat. Seperti contoh fi'il madhi ghaza, roma, da'a, jaro, ro'a. Selain mu'tal akhir, ia juga diharuskan belum bersambung dengan alif tasniyah, wawu jama', ya muannats mukhatabah, nun taukid, dan nun niswah. Artinya bukan bentuk-bentuk fi'il mudhari seperti berikut: yaghzuwanna, yaghzuna, yaghzuwani, yaghzuna, taghzina. Contohnya fi'il mudhari yaghzu yang berasal dari fi'il madhi ghaza. Setelah kita buang huruf ya mudhari'ahnya di depan, kita bisa membuang huruf akhirnya karena ia termasuk kategori mu'tal akhir dan akhirnya belum bersambung dengan
alif tatniyah, waw jama', ya muannats, nun taukid, dan nun niswah. Setelah dibuang huruf akhirnya dan dibuang huruf mudhora'ahnya, kita bisa menambahkan hamzah wasol dan hamzah qata di awalnya, sehingga menjadi ughzu. Yang keempat, apabila suatu fiil termasuk salah satu dari af'alul khamsah atau fiil yang 5, yakni fiil mudhari yang akhirnya berupa alif tatniyah, waw jama', dan ya muannats mukhatabah, maka ia harus dibuang huruf nunnya, seperti contoh fiil berikut: yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Seperti contoh pada fiil mudhari yang zuruna. Coba perhatikan di akhirnya terdapat waw jama'. Maka caranya adalah dengan membuang huruf mudhora'ahnya di awal dan ditambah dengan membuang huruf nun di akhirnya. Setelah dilakukan, kita bisa menambahkan hamzah wasol dan hamzah qata di awalnya, sehingga menjadi ungduru, yang artinya lihatlah kamu semua. Inilah pembahasan fiil berdasarkan waktu.